بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga hari ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 yaitu 1. Membuat kalimat saran, 2. Memahami operasi bilangan cacah, 3. Hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran ke-6. 1. Membuat kalimat saran. Anak-anakku, tentu ini adalah pelajaran yang kesekian, yaitu tentang membuat kalimat saran. Kita sudah melewati 5 pembelajaran, yaitu bagaimana cara membuat kalimat saran. Dan ini merupakan pembelajaran ke-6. Tentu kalian semakin paham bagaimana kalian membuat kalimat saran. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah, tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru ataupun bapak guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak temannya. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Raihan bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Raihan dan mendengarkan pertanyaan Raihan. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Anak-anakku, apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan
ketika orang lain sedang berbicara kepada kita. Nah, silahkan kalian perhatikan anak-anakku, ketika kalian sedang mendengarkan orang lain berbicara, maka kalian harus melakukan hal-hal berikut ini. 1. Kalian wajib mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. 2. Tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Nah, ketika ada orang yang berbicara, maka dengarkanlah. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat orang yang sedang berbicara menjadi terganggu. Yang ketiga, menatap orang yang sedang berbicara. 4. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. 5. Jika orang tersebut membutuhkan tanggapan, maka tanggapilah dengan bijak dan santun. 6. Jika ia membutuhkan jawaban, berikanlah jawaban yang memuaskan. Nah, itulah 6 hal yang harus kalian lakukan saat orang lain sedang berbicara kepada kita. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, anak-anakku, ketika kalian berbicara kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini ya. 1. Berbicara harus menatap lawan bicara. 2. Suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. 3. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. 4. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. 5. Pembicaraan harus mudah dimengerti oleh lawan bicara. 6. Tenang dalam berbicara atau tidak tergesa-gesa. Nah, itulah anak-anakku beberapa tips atau hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian sedang berbicara kepada orang lain. Semoga kalian bisa mencermati, memahami, dan kalian bisa mempraktekkan ketika kalian sedang mendengarkan atau ketika kalian sedang berbicara kepada lawan bicara kalian. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang pertama, yaitu menuliskan saran terhadap permasalahan di bawah ini. Silahkan kalian baca 2 permasalahan ini. Ini yang pertama dan yang kedua. Silahkan kalian baca. Dan kalian berikan saran atau tanggapan terhadap permasalahan tersebut. Semoga kalian mengerti dan bisa memberikan saran. Materi selanjutnya. 2. Memahami operasi bilangan cacah. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara yang senada. Namun kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring. Ada juga siswa yang mengikuti dengan suara yang lembut. Anak-anakku, kamu suka bermain angka bukan? Nah, amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah penambahan dengan hasil yang sudah kalian tentukan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kalian
tentukan bahwa siswa yang mengikuti upacara adalah berjumlah 650. Semuanya 5 kemungkinan itu adalah sudah ditentukan ya, yaitu misalkan siswa yang mengikuti upacara sebanyak 650. Maka kalian tinggal membuat 5 kemungkinan angka yang menghasilkan 650. Nah, yang pertama, siswa yang mengikuti dengan suara lembut berjumlah 350. Nah, siswa yang mengikuti upacara dengan suara yang nyaring berarti 300, yaitu 650 dikurangi 350 sama dengan 300. Begitu ya anak-anakku caranya kalian mengurangkan angka 650 dengan kemungkinan yang akan kalian buat. Yang nomor 1 yaitu 350 dengan 300. Maka siswa yang mengikuti upacara keseluruhan yaitu berjumlah 650. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu di sini angka siswa yang mengikuti dengan suara lembut yaitu 400. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring yaitu 650 dikurangi 400 sama dengan 250. Begitu dan seterusnya sampai di angka kelima atau nomor kelima yaitu kemungkinan yang terakhir. Di sini siswa yang mengikuti dengan suara lembut berjumlah 470. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring yaitu 180 dan siswa yang mengikuti upacara berjumlah 650. Itulah anak-anakku cara membuat kemungkinan dengan hasil yang sudah ditentukan yaitu 650. Maka ini merupakan kemungkinan penambahan antara siswa yang mengikuti dengan suara lembut ditambah dengan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Itulah anak-anakku pembahasan membuat 5 kemungkinan. Silahkan kalian kerjakan soal halaman 91 membuat 5 kemungkinan lagi. Mudah-mudahan dengan tugas ini kalian semakin paham cara membuat kemungkinan. Materi yang terakhir yaitu 3. Hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Anak-anakku, setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, maka kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Anak-anakku, kerjakanlah tugas yang terakhir yaitu buatlah 5 hak dan 5 kewajiban tentang rumah tempat kalian tinggal. Diskusikan bersama orang tua kalian apakah yang menjadi hak dan poin-poin apa saja yang menjadi kewajiban tentang rumah tempat kalian tinggal.
Baiklah anak-anakku, itulah materi atau pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu pembelajaran kelima. Semoga kalian memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang telah ditugaskan. Baiklah anak-anakku, ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang setia mendampingi kalian setiap harinya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.